Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Waduh, kawan kita lagi sibuk apa nih rupanya nih? Sekarang ini nih, iseng-iseng budidaya cupang nih, cupang hias. Budidaya cupang. Wah, lagi booming rupanya ya. Lagi ikut tren kita. Wah, Nih, ini lumayan. ada komunitasnya nih. Ada. Hmm. Ada. Apa tuh nama komunitasnya tuh? Ada paguyuban kita di dekat sini di daerah Dampit. Oh, Dampit, Bogor. Masih Bogor ya, mungkin 1 kilo lah dari rumah. Tapi ini sih sendiri, jadi ya iseng-iseng berhadiah. Ini ngobrol-ngobrol udah berapa lama nih mulai ini nih? Ini baru juga 6 bulan terakhir lah kurang lebih. 6 bulan terakhir. Ini Ini- awalnya iseng ya gitulah, sekarang jadi agak semi serius nih. Ini bibitnya nih dari mana nih? Bisa ngumpul begini? Ya awalnya beli sepasang, 2 pasang, terus mulai belajar breeding gitu kan. Mati, beli lagi gitu. Akhirnya udah mulai ketemu cara nge-breednya, ya mulailah ini. Nah. Enak nih. Kalau boleh diceritain, ini kan berproses nih dari mulai pembibitan. Itu ada kursusnya apa gimana tuh? Ya ada kursus, biasanya sih ngobrol sama teman, terus lihat di YouTube juga kan. Ya, lihat konten-konten orang yang udah berhasil gimana. Oh, dari sosial media. Media dari teman juga sharing, oh ini begini. Ya masing-masing orang triknya beda sih, tapi intinya sih sama gitu. Itu cara ininya pemeliharaannya. Kalau proses ininya marketingnya gimana? Marketing sih ya ada offline, ada online. Kalau online kan ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp group atau Telegram. Kalau offline ya itu dengan komunitas, antar teman. Gitu. Antar teman ya. Ini udah mulai bisa dipasarkan ya kalau yang seperti ini ya. Ya ini beberapa ini udah bisa nih. Ini jenis-jenis, ini ada 2 jenis, ada jenis plakat di sini. Ini jenis giant. Karena saya awalnya seneng giant nih, yang gede-gede nih, yang kayak gini-gini nih. Irukan-irukannya lumayan gede tuh. Oh iya. Ini giant namanya ya. Giant bisa 6 cm ke atas. Ini yang lagi tren nih, giant ini bukan? Kalau thread sih sebenarnya banyak, Banyak. tergantung dari jenis. Cuma ya sekarang kan orang udah, para breeder itu banyak ini ya, kreatif lah. Jadi misalkan kayak gini, ini lagi tren, ada namanya Nemo Cooper Gold gitu ya. Oh, wah ini nama-nama luar negeri semua ya. Jadi perkawinan antara jenis Nemo dengan Cooper, terus lahirlah jenis yang lain kira-kira. Ini kalau soal warna nih pengaruh ke harga apa gimana nih kalau warna-warna nih? Ya cupang kan biasanya tuh dari warna pasti ya. Dari warna tuh menentukan, kayak gini kan nih warnanya cantik gitu kan. Ini juga warnanya cantik gitu. Nah pasti ini akan mempengaruhi nih. Nah, tapi selain warna biasanya ada lagi yang mempengaruhi itu foamnya. Foamnya ya. Foam tuh kayak misalnya ketika dia, kalau jantan tuh kalau misalnya dia dibuka begini, antara misalnya ekor, sirip atas sirip bawahnya dia bagus, mentalnya bagus, orang pasti akan, wah ini keren nih kan gitu. Ini berarti bisa disebut ikan hias ya. Ikan hias, kategorinya ikan hias. Kalau di zaman dulu nih waktu kita dulu itu kan ada ikan cupang diadu tuh. Ini bukan seperti itu bukan ya? Bukan, ini jenisnya beda. Kalau cupang aduan kan dia sama-sama ikan cupang, tapi lebih untuk, jadi apa namanya, saya lupa tuh. Itu memang khusus untuk aduan. Kalau ini semua untuk hias. Sebenarnya cupang kan emang cupangnya cupang aduan kan. Kalau gendernya dia memang harus laki-laki apa bebas kalau dihias begini? Kalau hias tuh dia dua-duanya, ada female ada male. Jadi kalau ini kan semua female, perempuan. Ini bisa lihat nih di sini macam-macam nih, ada Ini female nih. ini female, ini ada jenis multicolor. Ini ada jenis orang bilang nih blue rim atau bicolor gitu-gitu. Ini ada yang jenis yang avatar misalnya sekarang lagi ramai juga. Nah kalau yang male-nya ini, ini semua jenis-jenis candy ini. Oh ini jantan candy nih ya. multicolor jantan. Nah, ini juga jantan di sini banyak. Gitu. Ini jenisnya, nah ini kan kayak gini misalnya.
ini agak pekat karena dikasih ketapang kan, Oh iya, supaya daun pH-nya ketapang. bagus. Dia Ini juga untuk cari daun stres. ketapangnya ada yang menyediakan ya? Ada juga, tapi saya ngambil sendiri nih. Ini saya ngambil di Oh ini. Di Ini alam maksudnya supaya apa nih kalau dikasih daun ketapang begini? ketapang ini kan sebenarnya fungsinya ada banyak. Pertama dia menstabilkan pH air karena kan sumbernya air kan. Jadi kalau airnya udah bagus, si ketapang ini membantu menstabilkan pH. Jadi pH-nya itu kan supaya dia tidak terlalu basah, tidak terlalu asam. Oh. Jadi dia menstabilkan pH kisaran 6 sampai 7 misalnya nilainya. Itu juga bisa membantu untuk tidak stres ikannya. Terus udah gitu juga menjaga warna, menstabilkan warna. Terus dia juga menjaga penyakit biasanya gitu. Nah ini air dari Nah, ini hasil ekstraknya nih. ekstraknya ya. Ini ekstrak Jadi ketapang. kalau istilah apa ini treatment lah ya. Ya, jadi ini gampang banget habis dijemur, dibersihkan, setelah kering nanti bisa diolah seperti ini. Oh. Ini bisa dijual juga sih, orang menjual seini dengan 10.000 biasanya. Ini pemakaiannya untuk satu botol ini untuk berapa ini ikan? Ya tergantung sih, bisa ini saya pakai hanya untuk botolan aja. Segini bisa untuk beberapa soliter biasanya. Oh gitu. Tapi kalau untuk kolam sih bisa pakai daun aja. Oh cukup daun ketapang ya. Untuk yang udah kering seperti ini tinggal dimasukkan, nanti dia juga akan larut lama-lama, juga akan pekat. Ini kalau boleh sedikit ini pengen lihat prosesnya dari awalnya seperti apa nih? Dari pembibitan, misalkan kita ada bibit nih sepasang gitu, itu bagaimana tuh prosesnya kira-kira? Nah ini kan awalnya kayak gini nih. Jadi cupang yang sudah siap, yang sudah umur dan indukannya udah siap, biasanya kita bikin dikondisikan seperti ini. Ini bikin medianya, jadi airnya dari tempatnya, ya pokoknya senyaman mungkin lah, supaya dia bisa bertelur gitu. Ini proses penjodohan, biasanya dia kalau nggak pagi sore dia kawin. Oh kalau nggak pagi sore? Awalnya nanti si jantan bikin busa dulu seperti ini, bikin busa udah siap. Nanti ada proses perkawinan kalau pagi, tengah, sore. Nanti yang putih ini tuh lama-lama dia akan tadinya transparan jadi putih warnanya, itu berarti telurnya udah menempel. Tapi nggak nunggu aja nih berapa hari kemudian, bisa 1 sampai 2 hari nanti dia menetas burayaknya. Proses penyatuannya berapa hari kira-kira? Biasanya sih untuk adaptasi bisa kurang lebih 1 hari. 1 hari. Jadi ini dikasih toples dulu yang kecil biar dia adaptasi, setelah itu baru digabung jadi satu supaya si betinanya tidak kan ini soalnya kalau langsung digabung betina bisa ini nih, bisa stres dia. Oh lari dia. Kadang sampai mati kalau ternyata dikejar jantannya jantan. agresif. Karena agresif dia kan. Nah setelah dia bertelur. Setelah bertelur nanti nunggu 1-2 hari biasanya dia menetas. Tergantung dari suhu juga. Misalnya dia di suhu 26 sampai 27 derajat ya menetas telurnya. Nah setelah menetas baru kesini nanti ini burayak-burayak yang semingguan. Proses menetasnya berapa hari tuh? Bisa 1 sampai 2 hari. Oh 1-2 hari langsung menetas. Sekali menetas tuh bisa puluhan bahkan ratusan. Oh. Banyak banget. Itu tergantung dari ininya dia, dari seberapa banyak telur yang. Nah setelah menetas dipindahkan ke sini, dipisahkan tuh udah berapa hari tuh prosesnya? Sebenarnya ini nggak dipisahkan, tapi indukannya diangkat. Biasanya kalau setelah si burayaknya menetas, yang pertama kali diangkat adalah si indukan betinanya diangkat. Karena terkadang dia suka mengganggu proses. Oh gitu. Kalau masih muda biasanya indukan betina kadang dia mengganggu, bisa telurnya dimakan atau burayaknya dimakan. Nah ini ditunggu sampai berapa hari nih dia bisa dipindahkan lagi ke ruangan lain? Seminggu biasanya. Oh seminggu. Seminggu berproses. Dia kan 4 hari itu biasanya dia bisa makan sendiri kan, dia punya cadangan makanan. Nanti setelah 4 hari dikasih treatment makanan-makanan yang khusus buat burayak, bisa artinya atau jenis yang lain. Gitu. Nah setelah dipindahkan ke sini dikembang biakan. Nah di sini berapa lama nih? Nah ini biasanya udah sebulan saya pindahkan ke sini kalau saya ke kolam ini contoh udah hampir sebulan lebih nih. Ini daun apa ini? Ini tanaman air sih sebenarnya. Ini fungsinya juga untuk tambahan ini dia ya. Biasanya untuk oksigen, penyejuk juga biasanya gitu. Iya. Ini nunggu 1 bulan tinggal kita proses treatment makanan. Ini nggak dikasih daun ketapang nih kalau yang ini? Ada di dalam ini. Oh ada. Cuma dia memang karena ini kok agak besar medianya, jadi tidak terlalu pekat. Nah di sini berapa hari? Ini tergantung, kalau udah terlalu besar baru dipindahkan ke sini. Kolam yang ini nih.
ini penyortiran di sini. Ya ini biasanya kalau ini kebetulan satu kolam ini semua indukan betina. Betina. Ini udah usia sekitar, ini bisa dilihat, ini bisa usia 4 bulanan. Ini sebenarnya udah siap di breed juga nih sebenarnya. Kalau pemisahan jantan sama betinanya di sini nyortirnya. Di sini bisa di sebetulnya situ. nanti kan dia udah mulai kelihatan antara betina sama jantan. Nah setelah itu baru proses itu dipisahkan nih semua betina supaya dia tidak beradu. Kalau ada jantan pasti dia akan saling ini kan, saling ribut. Nah ini sama nih udah mau 2 bulan dari sini udah bisa kelihatan sebetulnya mana yang jantan mana yang betina. Tapi bisa di usia 3 bulan baru saya angkat. Nah setelah angkat baru dipindahkan ke toples ini. Ini udah usia 3 bulan yang ini nih. Ini udah siap dipasarkan nih kalau udah begini. Ya ini paling tinggal nunggu proses mutasi warna dan seterusnya. Itu istilahnya di grooming gitu. Di grooming itu proses yang soliter. Iya. Dia harus istilahnya di treatment seperti ini tiap pagi supaya foamnya jadi. Iya. Warnanya mutasinya bagus. Terus kasih pakan secara teratur. Nanti secara berkala dia lama-lama kan berkembang ya tinggal tunggu siap dijual. Biasanya usia 3 bulan ke atas sudah siap dijual. Nah itu memulainya launching ini, memperkenalkan ini ke komunitas gimana? Apakah melalui medsos? Apa via bagaimana tuh? Ya awal sih temunya di medsos. Di medsos. Karena mungkin ada beberapa juga yang tidak jauh dari sini yang punya hobi sama, misalnya ketemu di sosial media, terus mulai kopdar. Temu terus kita ngobrol-ngobrol, sharing lagi rame tren apa. Di situ juga kita bisa nitip jualan. Jadi misalnya ini ikan-ikan nih ada berapa ekor yang siap dijual, kita bisa nitip di lapak mereka gitu. Dan untuk standar harga itu dari sharing by sharing gitu ya? Itu cupang itu harga tuh sebenarnya abu-abu ya. Maksudnya ada standarnya tapi ya karena ini hobi dan subjektif jadi selera orang tuh beda-beda. Terkadang ya ada yang mungkin ini bagus dihargai mahal, ada juga yang ini biasa aja dihargainya standar gitu. Ini kalau dikirim paket kuat berapa hari nih yang seperti ini? Biasanya sih sebelum dikirim dipuasain dulu 1 hari. 1 hari. Supaya dia tidak mengeluarkan kotoran karena kalau itu kan jadi racun buat dipuasakan dia, dulu ya. Dipuasakan sehari baru dikirim. Nah ini bisa 3-5 hari tergantung pengiriman. Nah biasanya ada treatment khusus tuh sebelum pengiriman itu. Jadi ada airnya itu diolah dulu, misalnya menggunakan ketapang dan beberapa jenis mineral atau vitamin supaya si ikan tetap sehat. Gitu. Nah ini kan ikan cupang ini kalau pernah saya dengar ini sebelum dari pandemik juga sudah berjalan ya. Nah itu ada perbedaan nggak dengan pandemik di saat seperti ini nih? Ada sih. Kalau memang semenjak pandemik itu tren cupang kan naik sekarang. Naik. Banyak orang juga yang misalnya banyak di PHK dan seterusnya juga punya aktivitas yang lain lah di rumah gitu. Nah cupang ini karena mungkin hobi dari zaman dulu beda dengan tanaman hias. Kalau tanaman hias mungkin dia naik turun ya. Kalau ini lumayan stabil sebenarnya. Nah sekarang tinggal tergantung kita mencari celah pasarnya mau celah pasar. Oh iya. Baik. Bisa lokal di sini atau mungkin via online dan seterusnya. Karena harga bisa antar pulau ya? Bisa antar pulau juga. Kita bisa ngirim ke pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, mungkin sampai Papua. Tergantung dari ya mereka sukanya apa. Nah biasanya jualan online tuh orang bisa berpikir ini kayaknya saya mau fokus di jenis ikan ini ya. Dia akan cari kan misalnya di online yang jual mah. Iya. Nah ini kalau yang di ember ini apa nih? Ini kebetulan saya dari awal memang sukanya giant. Jenis giant yang cupang ukuran besar. Ini semua indukan giant sebenarnya. Giant berarti female. Female. Ya. Jadi ini kan yang agak lumayan mahal sebenarnya kalau dari jenis. Oh itu warna itu. Avatar namanya. Avatar nih. Ini jenis avatarnya giant. Ini lumayan katanya sih tinggi lumayan ya, mahal harganya. Ini dibanding yang lain masih tertinggi harganya. Iya karena mungkin trennya orang masih melihat avatar tuh inilah bagus gitu ya. Ini kalau ini jenis multicolor biasa, ini yang multi galaksi. Ini nah giant nih bedanya hanya ukurannya, jadi dia disebutnya BO, body only-nya berapa gitu. Ini rata-rata udah di atas 5 cm sih, 5 sampai 5,5 ini kan udah mulai telurnya udah mulai udah mulai terisi. Ini batas maksimal besarnya sampai berapa senti? Kalau di wadah gini bisa
di atas 6 cm. Oh bisa. Oh, Giant tuh semakin dikasih media besar dia akan semakin ya ukurannya akan makin berkembang. Iya. Kayak gitu. Oke. Memang dia agak beda dengan jenis plakat. Kalau plakat ini bisa ditaruh di sini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau Giant dia bagusnya katanya Iya. harus dikasih media yang lebih luas. Ini kalau yang bawahnya apa? Sama. Ini sama, ini anakan-anakan Giant yang pertama ini sebenarnya. Ini jadi hasil budidaya yang pertama. Nah, ini usianya udah 4 bulan. Jadi di awal saya dulu 6 bulan yang lalu belajar budidaya, ini hasilnya yang pertama Giant. Oh, Giant ini. Karena dulu saya senangnya Giant, ini beberapa jenis indukan di bawahnya. Ini sudah lumayan banyak keluar juga ya barangnya. Kalau penjualan sih ya masih ya lumayan lah. Ada lumayan. aja sih dalam hitungan 1 minggu tuh ada beberapa teman-teman yang beli kayak gitu. Baik dari jaringan sendiri atau mungkin keluar atau mungkin orang-orang di sekitar sini gitu kan. Anak kecil sini yang banyak juga yang Anak-anak ya. mereka lebih tahu jenis yang tren sekarang, mereka lebih paham tuh kayak ya jenis Bluerin misalkan atau Avatar atau jenis yang lain mereka lebih paham. Gitu. Nah, ini harapan ke depan budidaya cupang tuh seperti apa? Kepengin seperti apa harapannya? Ya karena ini kan sebenarnya hobi lama ya. Jadi cupang tuh emang tergantung dari, karena hobi ini kan istilahnya sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan. Iya. Ya kalau harapan sih sebenarnya tetap berkembang, gitu. Berkembang. Mungkin kreasi setiap breeder kan berbeda-beda. Beda-beda, Mungkin ketika dia kawin silang dengan ini akan menemukan jenis yang baru atau mungkin varian yang baru, itu yang mungkin akan menjadi tren ke depannya. Sehingga peluangnya itu akan terus meningkat. Gitu. Iya. Dari harga sih relatif stabil aja kalau harga. Stabil Juga ya. sekarang ada penurunan karena pertama daya beli, yang kedua mungkin orang berpikirnya sudah meningkat ke varian yang lain kayak gitu. Dulu kan jenis multi yang misalnya warna-warni orang oke lah bagus itu, harganya juga lumayan. Nah, sekarang karena ada jenis-jenis baru, tadi saya bilang ada Nemo, Cooper, Gold ya, orang mungkin mencarinya ke arah sana. Kalau menurut survei ini cupang masih cukup eksis ya, ikan cupang ya? Kalau menurut saya sih masih ya, Masih. untuk beberapa tahun ke depan, karena dia punya catwalk yang bagus, dia punya jaringan yang bagus, dia juga punya kontes-kontes yang cukup sering. Iya. Nah jadi itu yang menjaga sebenarnya si komunitas ini masih berkembang. Ini orang asing ada yang suka nggak yang seperti ini? Banyak ya? Banyak juga, karena kan cupang sendiri kan ada yang dari impor dari Thailand, dari Oh, Vietnam, iya, ada iya. juga yang dari luar. Para breeder besar sih saya lihat banyak yang dia yang sudah ekspor gitu. Karena menurut saya ini cupang rumahan, jadi ya mungkin skalanya lebih kecil. Tapi Indonesia masih paling top ya untuk ikan cupang ya? Ya masih termasuk yang banyak varian dan Iya. beberapa jenis cupang yang seperti jenis Avatar kan juga dihasilkan oleh orang Indonesia. Oke. Gitu. Baik. Oke, terima kasih. Aduh, kita udah senang nih bisa berjumpa. Mantap. Sampai Mantap. ketemu lagi Ya, ya. sukses selalu ya. Mudah-mudahan